Jemaat Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus Tuhan. Allah yang Maha Kasih, sekarang kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami percaya Engkau mengaruniakan Roh Kudus kepada kami semua, menguasai pikiran dan hati kami, dan membuka pendengaran kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghayati firman yang kami dengarkan, dan kami akan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38 menceritakan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur memasuki minggu Advent yang pertama, dan kita akan menghayati tentang kedatangan Yesus Kristus. Tentu kita tidak berpikir bahwa Yesus Kristus yang akan datang
sama dengan ia lahir pada awal 2000 tahun yang lalu. Tetapi berbicara soal kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas hidup yang dikaruniakan kepadanya, dan juga tentu khususnya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang senantiasa juga dikenal oleh dunia ini, selalu menjalankan apa yang Yesus Kristus ajarkan, diperintahkan, dan hukum-hukum Tuhan itu sendiri ditegakkan dalam keadilan dan kebenaran, sehingga tidak ada seorang pun, bahkan itu adalah orang Kristen, ketika diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan. Dan dengan demikian, di minggu Advent yang pertama ini, kita tentu saja memaknai dengan lilin Advent yang pertama kita nyalakan. Bapak Ibu, dilihat dengan warna yang ada, itu warna ungu. Saya pastikan bahwa semua sudah memahami ya, lilin Advent yang pertama ini, dengan warnanya, maknanya apa, sehingga kita tidak hanya saja melihat ada lilin yang dinyalakan di depan, oh ya, kita masuk Advent yang pertama. Tapi ketika memaknai dengan lilin Advent yang pertama ini, simbol dari pengharapan atau harapan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan tema dipanggil untuk melayani. Sesungguhnya kata melayani ini suatu jati diri dari orang Kristen. Tidak ada orang Kristen itu alergi dengan kata melayani. Atau ada Bapak Ibu di sini yang alergi mendengar melayani? Ya. Atau kita hanya sekedar bagaimana menjadi anggota gereja? Yang penting saya aktif, toh Bu Pendeta, saya datang gereja. Kalau nanti melayani itu kasih saja orang lain. Ya. Betul, warga jemaat itu banyak, itu kan. Batra Iman ini punya 350 atau 300 hampir 370 kakak, hampir 1000 jiwa termasuk anak-anaknya. Tapi dalam kehidupan gereja itu sendiri, tentu sebagai warga sidi jemaat, melayani itu bagian yang tidak bisa kita tolak untuk melayani. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Ia menyampaikan bahwa murid-murid Yesus adalah pribadi-pribadi yang selalu memperkuat dirinya, baik itu dalam
konteks hidupnya, masyarakat yang dihadapinya. Pelayanan itu sendiri juga akan dialami, dan dengan demikian ia sangat tahu apa yang terjadi atas hidup murid-muridnya, apa yang akan dirasakan oleh murid-muridnya. Karena Yesus sudah lebih dahulu, dan bahkan murid-murid itu juga sudah belajar banyak dari kehidupan Yesus itu sendiri. Ketika diperhadapkan dengan keberadaan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, atau mereka adalah tua-tua Yahudi yang juga memperlihatkan sikap selalu menolak Yesus. Mereka tidak membuka mata rohani mereka, dia hanya melihat secara mata fisik keberadaan Yesus. Sekalipun Yesus sudah melakukan banyak mujizat, bahkan itu juga diakui tidak ada nabi-nabi yang bisa untuk melakukan mujizat yang sama dengan Yesus. Tetapi karena sudah ada dengan penolakan hati, kebencian, atau juga mereka menganggap bahwa mereka lebih tahu kok tentang kerajaan Allah, bahkan mereka lebih taat untuk melakukan hukum Taurat. Apa persoalannya? Sehingga dengan demikian, bahwa inilah yang memperlihatkan keangkuhan, kesombongan manusia itu sendiri di hadapan Tuhan. Dan ketika berbicara kepada murid-muridnya, dia menyampaikan bahwa mereka pun akan menjadi pekerja-pekerja. Itu berarti bahwa Yesus tidak terus bekerja dalam dunia ini, tetapi dia akan tinggalkan murid-muridnya dan mereka melanjutkan apa yang sudah mereka lihat dalam pola pelayanan Yesus, dalam gaya Yesus untuk menyampaikan tentang kerajaan Allah. Dan semua itu lewat tutur kata dan juga pasti tindakan yang nyata. Yesus tidak hanya terus berbicara, tetapi ada tindakan nyata yang dilakukan kepada orang-orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka itulah yang menjadi perhatian murid-murid, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, sehingga mereka juga hidup dalam melayani Tuhan dan wujudnya secara nyata melayani sesama. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan kita menyampaikan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berjalan. Yesus tidak berdiam diri dan orang datang kepadanya. Dan di sini juga mau dikatakan ia mencari
akan kehidupan umat Yahudi, bangsa Israel pada umumnya sebenarnya. Dan juga di dalam keberadaannya, dia mengajar di sinagoge, itu tempat ibadah orang Yahudi di luar bait Allah. Jadi yang ada di desa-desa itu disebut sinagoge. Yesus tentu memiliki keinginan yang kuat bahwa ketika dia melakukan pengajarannya, ketika dia berkeliling dan menemukan orang-orang yang ada dengan kerinduan hidup mereka, maka disitulah Yesus melakukan, berbicara, menyatakan Injil kerajaan Allah itu. Sebab Injil kerajaan Allah itu benar-benar dia secara utuh dalam eksistensi kehidupan manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Itu diperhatikan sepenuhnya oleh Yesus. Dan terutama bahwa bagaimana menumbuhkan kehidupan rohani yang memiliki kualitas kehidupan sesuai dengan kerajaan Allah itu sendiri. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu maka Yesus pun menyatakan berbagai caranya untuk orang-orang banyak itu mengalami Injil kerajaan itu, kerajaan Allah, dengan memperhatikan mereka yang berada dalam berbagai sakit dan kelemahan. Dan itu sudah Bapak Ibu pasti kita temukan dalam Injil ini. Yesus sungguh-sungguh menolong banyak orang, dan Yesus tidak kemudian bertanya ketika menolong, apakah dia dari orang Israel ataukah dia dari luar bangsa Israel. Dia berjumpa dengan siapapun dalam perjalanannya dan pengajarannya. Mereka akan betul-betul mendengarkan dia dan mengikut dia, bukan sekedar mengikut, tetapi tentu juga punya konsekuensi sebagai milik kerajaan Allah di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian dari semua yang dilihat para murid, Yesus hendak menegaskan kepada mereka, melayani hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati. Dan apa yang dinyatakan dengan sepenuh hati, di situ disampaikan bahwa Yesus tergerak hati oleh belas kasihan kepada mereka yang terlantar, yang lelah, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebenarnya Yesus sedang menyindir baik mereka yang sebagai ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, yang menganggap bahwa mereka ini punya kehormatan dan kedudukan secara rohani, tapi mereka tidak melakukan apa yang sesungguhnya harus mereka kerjakan. Bahkan juga dikatakan imam-imam yang selalu ada di bait Allah
Mereka juga orang-orang pilihan Allah, menjadi gembala bagi umat Israel. Namun dengan demikian mereka kehilangan apa yang sesungguhnya ketika Yesus menyampaikan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Berarti mereka tidak punya kepedulian, kepekaan, kemauan yang sungguh untuk melakukan apa yang sebenarnya diajarkan, ataupun itu mereka tahu hukum Allah itu sendiri. Yang ada justru Bapak Ibu, mereka gunakan hukum Taurat itu untuk menekan, menindas, dan orang akan terpuruk secara rohani. Dan mereka sendiri ada dengan kesulitan hidup mereka, karena mereka juga mengalami pemerintah Romawi yang begitu kejam dan keji. Maka sebenarnya juga dikatakan mereka sudah menghadapi hidup yang lelah. Mereka tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian. Sebab itu ini yang menjadi pola sebenarnya. Dan ini bukan saja pola, tapi sebenarnya sebagai karakter terdiri dari melayani itu sendiri. Belas kasihan. Ya. Itu yang memang menjadi dasar yang hakiki dari pelayanan Yesus. Dan oleh karena itu bahwa Yesus juga memperhatikan mereka yang lapar, mereka yang sakit, mereka yang lemah jiwanya. Kita tahu, ya kan? Yesus menyembuhkan orang gila ada, Yesus juga bagaimana dia menyembuhkan jiwa yang tersesat. Itu semua Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu disampaikan bahwa murid-murid mereka juga dipanggil oleh Yesus nanti untuk kemudian mereka menjadi pekerja-pekerja. Ya. Yesus sendiri katakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita mengingat ya lagu Kidung Jemaat itu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang. Ladang itu sudah menguning. Gitu. Terus sudah menguning untuk dituai. Kalau kita tahu menghayati apa yang dikatakan sesuai lagu itu, maka Bapak Ibu, kita bisa melihat sekeliling kita ini menjadi tempat atau ladang untuk Tuhan sediakan bagi kita, dan kita mau melakukan tuaian di sana. Dan dengan demikian itu melalui setiap tindakan kita, dari kehidupan yang menyapa, dari cara kita juga memperlakukan orang lain, sehingga itu pun akan memperlihatkan bagaimana mereka merasakan kasih Allah itu.
tuaian yang sedikit, penuai pekerja yang sedikit. Jadi Yesus memanggil mereka, menempatkan mereka sebagai pekerja-pekerja, dan mereka melakukan pekerjaan Yesus Kristus. Yesus juga mau menyampaikan, ia tidak bekerja sendiri, tetapi juga membutuhkan banyak orang melakukan pekerjaan yang sama dengan dirinya. Dan itulah yang Bapak Ibu dikatakan. Oleh sebab itu disampaikan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, yang mengirim pekerja-pekerja bagi kita. Berdoa, ini berdoa, supaya makin banyak pekerja-pekerja, ya. Bahkan kita sendiri, maukah kita ada dalam kelompok pekerja-pekerja? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menggugah kita, mengoreksi diri kita semua, bahwa tentu banyak harapan yang kita miliki sepanjang kehidupan kita. Dan seringkali harapan-harapan kita itu bisa saja membuat kendala bagi kita untuk melayani Tuhan. Ya. Kita seringkali lebih melihat apa kepentingan saya, tapi kita tidak melihat bagaimana kepentingan Tuhan atas kehidupan saya. Dan itu semua harus sungguh-sungguh juga kita mau terima sebagai pekerja. Saya selalu mau percaya dalam jemaat Batra Iman ini memiliki hati sebagai pekerja Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu, baik itu mungkin mau untuk melayani di setiap komponen pelayanan yang ada di gereja ini, di jemaat ini, jangan dulu kita berpikir harapan saya apa dalam saya bekerja. Dan kalau harapan itu tidak tercapai, kita kecewa. Dan dengan demikian kita hilang, entah itu dari pergerakan pelayanan, persekutuan dalam jemaat. Maka inilah Bapak Ibu, kita dikoreksi. Kalaupun kita juga sudah melayani, apakah benar kita digerakkan oleh belas kasihan? Kadang-kadang kita melihat saja contoh-contoh Bapak Ibu, lalu kita mau gerakkan belas kasihan. Mari Bapak Ibu melihat apa yang perlu kita lakukan. Kita menganggap itu bukan urusan saya. Ya. Seakan-akan itu diletakkan pada orang-orang tertentu. Lalu dengan demikian kita tidak mau melakukan apapun. Mungkin juga kita menganggap kita lelah dengan hidup pekerjaan kita sendiri. Lalu kalau mau ditambah lagi dengan pekerjaan yang ada di gereja ini, saya tidak mau. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita semua melakukan apa yang Tuhan inginkan supaya kita juga menjadi pekerja-pekerja dalam kehidupan kita. Terutama
tentu melalui gerejanya. Karena dengan demikian juga bahwa kita semua bisa lakukan apapun pekerjaan kita untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena di sana ada berkat Tuhan yang diberikan. Bukan melayani, bekerja dan kita cari berkat itu hanya untuk kepentingan kita sendiri, bahkan itu di dalam gereja ini. Tuhan menggugah kita semua. Mari kita lakukan firman Tuhan ini. Amin.